Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Jadi Tuhan adalah raja di atas segala raja, dan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan memerintah sebagai raja-raja bawahan di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai ilustrasi yang perlu Anda pahami adalah bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di sini akan ada kebangkitan yang pertama. Yang saya beri tanda hijau ini kebangkitan yang pertama. Namun nanti di akhir 1000 tahun damai akan ada kebangkitan yang kedua yang merah ini. Nah, yang berbahagia dan kuduslah itu yang kebangkitan yang pertama. Orang yang bangkit ke pertama ini memerintah dan berkuasa bersama Yesus dan tidak terancam hukuman mati atau dilempar ke neraka. Tetapi semua orang yang bangkit pada kebangkitan yang kedua yang merah ini semuanya pasti dilempar ke neraka. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus dan keselamatan dalam Yesus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan ini menginspirasi dan memberkati Anda. Kali ini saya akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman dengan judul Wahyu pasal 20. Pemerintahan kerajaan Allah di bumi selama 1000 tahun damai. Ya, setelah lebih kurang selama 6000 tahun sejarah manusia dipenuhi dengan peperangan yang sangat panjang, maka kali ini bumi akan memasuki era baru, era damai sejahtera tanpa ada peperangan selama 1000 tahun damai. Itu yang kita akan bahas kali ini. Baiklah, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas Wahyu pasal 20, pemerintahan kerajaan Allah di bumi selama 1000 tahun damai. Ya, Wahyu pasal 19 membahas kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk memerintah dan berkuasa sebagai Raja selama 1000 tahun. Nah, Anda bisa melihat ayatnya itu di Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat 16. Anda juga bisa melihat video saya yang sebelumnya sudah diupload, yaitu yang berjudul Wahyu pasal 19, yang membahas kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia yang akan memerintah dan berkuasa sebagai Raja di atas segala raja. Dengan kedatangan Tuhan itu, maka berakhirlah zaman pemerintahan bangsa-bangsa, yaitu pemerintahan orang-orang berdosa. Sebab pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, Sang Penguasa baru yang akan memerintah dengan sistem pemerintahan baru, yaitu pemerintahan kerajaan Allah dengan pendekatan gada besi. Sepanjang kerajaan Allah selama 1000 tahun itu akan menjadi era paling damai di seluruh bumi bila dibandingkan dengan kurun waktu 2000 tahun terakhir di zaman perjanjian baru. Mengapa? Karena biang kerok atau akar penyebab penyesatan dan kejahatan atas seluruh bumi, yaitu si iblis itu, akan ditangkap dan dipenjara selama 1000 tahun. Anda bisa membaca di pasal 20 ayat 1-3. Jadi tepat jika dikatakan sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Ya, berbeda dengan masa-masa sebelumnya di mana dunia dikuasai dan diperintah oleh berbagai suku-suku bangsa, kelak dalam kerajaan 1000 tahun itu, dunia akan dikuasai dan diperintah oleh satu keluarga saja, yaitu keluarga kerajaan Allah. Di mana Tuhan Yesus yang adalah saudara sulung itu bertahta sebagai raja di atas segala raja, sedangkan saudara-saudara Tuhan Yesus, orang-orang Kristen atau anak-anak Allah, akan menjadi raja-raja bawahannya. Anda bisa melihat nasnya itu di Wahyu pasal 5 ayat 10. Ya, yang tidak kalah pentingnya untuk Anda pahami adalah bahwa Allah Bapa punya rencana besar di masa depan, yaitu menyatukan surga dan bumi dalam Yesus. Anda bisa menemukan natsnya di Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10, di mana Allah Bapa telah sejak lama berencana untuk berdiam bersama dengan anak-anaknya di bumi. Nah, berdasarkan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3, kita tahu bahwa rencana besar itu akan dilaksanakan di langit
di langit dan bumi baru dan bukan di bumi yang sekarang ini. Oleh karena itu, langit dan bumi yang lama ini akan dilenyapkan tepat pada akhir masa 1000 tahun damai itu. Dan kita semua akan dipindah ke langit dan bumi baru untuk hidup bersama dengan Allah Bapa. Dan dengan itu terjadilah apa yang disebut sebagai kesudahan segala sesuatu atau kiamat. Jadi berakhirlah sejarah langit dan bumi yang ada sekarang ini, karena di akhir 1000 tahun damai akan ada kiamat. Kurang lebih gambarannya adalah sebagai berikut. Ini ada peta zaman ya, mulai dari awal zaman hingga kesudahan zaman. Dimulai dari Adam sampai Abraham itu ada 2000 tahun. Dari Bapa Abraham ke Tuhan Yesus kedatangan yang pertama ada 2000 tahun juga. Dan jarak antara Tuhan Yesus Kristus datang yang pertama dengan kedatangan yang kedua akan berjarak lebih kurang 2000 tahun juga. Dan setelah itu Tuhan akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Nah, ini adalah awal dan akhir zaman, yang artinya sesudah ini langit dan bumi yang baru akan berlalu, akan berakhir. Jadi tepatnya setelah 7000 tahun, langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap dan diganti dengan langit dan bumi baru. Itu sebagai gambaran agar Anda dapat memahami, mengerti pembahasan kita dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kali ini kita akan membahas 3 topik pembahasan penting, yaitu iblis ditangkap dan dipenjara 1000 tahun, kemudian pemerintahan kerajaan selama 1000 tahun damai, dan yang ketiga, akhir masa pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, kita akan memulai yang pertama, iblis ditangkap dan dipenjara selama 1000 tahun. Kita menemukan Wahyu pasal 20 ini di ayat 1 sampai ayat 3-nya, yang sebagai berikut. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya atau menyegelnya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi seiring dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang seiring dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua untuk berperang dan melawan antikristus dan pasukannya, Tuhan melepaskan seorang malaikat dengan tugas menangkap iblis atau setan itu untuk mengikatnya, melemparkannya ke jurang maut, lalu menutup dan menyegel atau memeteraikan lubang jurang maut itu selama 1000 tahun. Dengan tujuan agar iblis tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu. Dan dengan itu bumi akan memasuki era damai sejahtera, atau era paling damai dari semua era yang pernah ada di atas bumi. Nah, sebagai ilustrasi, kita melihat tadi bahwa ada seorang malaikat diperintahkan dari surga untuk mengikat dan merantai si iblis. Lalu kemudian iblis pun dirantai. Ya, ini iblis dirantai. Ini ilustrasi iblis dirantai. Nah, setelah itu iblis dimasukkan ke lubang yang tak terduga dalamnya ini. Dan setelah itu lubang itu disegel, dimeterai, supaya iblis tidak bisa keluar dan tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa. Ini dilakukan selama 1000 tahun. Dan oleh karena biang kerok dari kejahatan dan penyesatan itu tidak ada di atas bumi, maka bumi memasuki era baru, era paling damai. Yesaya pasal 11 ayat 6-8 menubuatkan, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana bumi memasuki era
damai selama 1000 tahun. Begitu damainya sehingga bahkan di antara binatang saja pun tidak lagi saling memakan atau saling membunuh. Binatang-binatang yang selama ini memakan daging akan kembali memakan rumput, memakan jerami. Mengapa? Karena bumi diperintah oleh Raja Damai dan memasuki era paling damai di atas bumi selama 1000 tahun damai di bawah pemerintahan Raja segala raja yang adalah Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan membahas bagian kedua, pemerintahan kerajaan Allah selama 1000 tahun damai. Kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan lengannya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, dari nas ini kita mengetahui ada 3 kelompok manusia yang akan memerintah dan berkuasa sebagai raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dijelaskan di ayat ini, aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini ada orang-orang yang tidak dijelaskan mereka siapa, namun kita dapat menebak dengan mudah. Ini adalah orang-orang percaya yang mati dalam Tuhan. Semua orang percaya yang mati dalam Tuhan yang bangkit pada kebangkitan pertama, inilah orang-orang yang dimaksud pada nats ini. Yang kedua, orang-orang yang mati dipenggal kepalanya karena kesaksian dan firman Allah pada masa kesusahan besar itu. Ya, selanjutnya yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di bagian ini adalah orang-orang yang mati dipenggal kepalanya karena kesaksian dan firman Allah pada masa kesusahan besar. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda binatang itu di dahi dan tangannya selama masa kesusahan besar di zaman antikris itu. Jadi Anda perhatikan ya, semua orang percaya yang bangkit pada kebangkitan pertama ini, mereka akan hidup kembali ya, mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun lamanya. Ya, perlu diberi catatan bahwa akan ada 2 peristiwa kebangkitan orang mati. Yang pertama, tepat pada waktu Tuhan datang, itu ada kebangkitan orang mati. Dan yang kedua, pada saat akhir dari pemerintahan 1000 tahun damai. Nah, dikatakan di ayat ini, ayat 6 ini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi maksudnya begini ya Bapak Ibu ya, semua orang yang bangkit pada kebangkitan pertama itu adalah orang-orang yang akan bangkit untuk memerintah bersama dengan Tuhan sebagai raja di atas bumi. Orang-orang ini tidak dihakimi atau dihukum untuk masuk ke neraka, sama sekali tidak. Itulah sebabnya dikatakan berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua itu adalah dilempar ke neraka ya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang yang bangkit pada kebangkitan pertama tidak terancam oleh kematian yang kedua, yaitu dilempar ke neraka. Jadi poinnya seperti itu. Jadi begitu kerajaan Allah di atas bumi dimulai, maka orang-orang yang mati akan hidup kembali dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Saya sampaikan ilustrasi, jadi dikatakan di ayat 6 tadi ya, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi kebangkitan pertama terjadi tepat pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Mereka akan menjadi imam-imam imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Jadi Tuhan adalah raja di atas segala raja, dan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan memerintah sebagai raja-raja bawahan di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus, memerintah di atas bumi. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sebagiannya adalah orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus datang yang tidak menyembah patung itu. Sebagiannya adalah orang-orang yang mati, kepalanya dipenggal oleh si antikris, dan sebagiannya adalah orang-orang yang memang sudah lama sekali mati dalam Tuhan dan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Nah, sebagai ilustrasi yang perlu Anda pahami adalah bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, di sini akan ada kebangkitan yang pertama. Yang saya beri tanda hijau ini kebangkitan yang pertama. Namun nanti di akhir 1000 tahun damai akan ada kebangkitan yang kedua yang merah ini. Nah, yang berbahagia dan kuduslah itu yang kebangkitan yang pertama. Orang yang bangkit ke pertama ini memerintah dan berkuasa bersama Yesus dan tidak terancam hukuman mati atau dilempar ke neraka. Tetapi semua orang yang bangkit pada kebangkitan yang kedua yang merah ini semuanya pasti dilempar ke neraka. Itu sudah pasti. Karena mereka dibangkitkan hanya untuk dihakimi, ditunjukkan kesalahannya, dan setelah itu dihukum. Sedangkan yang bangkit pada kebangkitan pertama langsung mendapat bagian-bagian, mendapat kemuliaan untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 6-nya tadi katakan, berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Iya, yang mendapat bagian pertama di sini. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Nah, nanti di sini akan ada neraka muncul, dan orang-orang yang dibangkitkan di sini yang akan dilempar ke neraka, yang akan muncul di sini. Oleh sebab itu, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Sedangkan orang-orang yang bangkit pada kebangkitan kedua akan mengalami kematian yang kedua, yaitu masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang pertama ini, mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Semoga jelas untuk Anda ya. Oh ya, jika Anda diberkati oleh channel ini, berkati balik kami ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar channel ini dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akan bahas bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Akhir masa pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, nasnya cukup panjang, ayat 7-15, sebagai berikut. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, ini Allah Bapa. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta itu. Inilah kebangkitan yang kedua. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Itulah yang kita sebut sebagai neraka ya. Lautan api inilah yang disebut sebagai neraka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Ya, ini ada 6 hal yang saya mau jelaskan dengan menggunakan gambar ilustrasi ya. Ada yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan saya mau jelaskan ini satu persatu dengan gambar ilustrasi supaya lebih mudah bagi Anda. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa di akhir 1000 tahun damai atau akhir 1000 tahun damai itu sama dengan kiamat ya. Maka tadi kita melihat bahwa iblis telah disegel di sini ya. Iblis telah dimasukkan ke lubang yang tak terduga dalamnya, dan kemudian malaikat itu telah menyegel tempat ini sehingga iblis tidak bisa keluar. Namun pada akhir pemerintahan 1000 tahun damai itu, iblis akan dilepaskan. Oleh sebab itu segel penutupnya mulai dibuka, dan oleh karena segel penutupnya dibuka, maka iblis pun mulai dilepaskan atau keluar. Nah, kita akan melihatnya satu persatu. Ya, ilustrasi 1 yaitu iblis dilepas dari penjara. Tadi dikatakan dalam nafs Alkitab, dan setelah 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjara, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Perhatikan dalam ayat ini bahwa selama iblis dimasukkan ke dalam lubang itu, di penjara di sana, maka dunia begitu damai. Dalam arti kata tidak ada peperangan. Tapi begitu iblis mulai dilepaskan, ia segera menyesatkan. Nah, apa yang terjadi ketika iblis mulai menyesatkan bangsa-bangsa? Maka, dan segera mengumpulkan mereka, Gog dan Magog, untuk berperang. Jadi begitu iblis muncul, agenda pertamanya apa? Perang. Jadi iblis itulah akar penyebab dari peperangan di atas bumi. Ketiadaannya di bumi menyebabkan bumi damai. Begitu dia dimunculkan lagi, bumi langsung memasuki perang. Dan ini akan menjadi perang terakhir yang diprakarsai oleh si jahat ini. Jadi, selama dia tidak ada, bumi betul-betul damai, dan begitu dia dilepaskan, ia segera membangkitkan, mengumpulkan Gog Magog untuk berperang. Yang kedua, ilustrasi yang kedua adalah perang Gog Magog. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Nah, yang perlu Anda pahami adalah selama 1000 tahun damai itu ada 2 kelompok manusia yang hidup, yaitu manusia yang masih menggunakan tubuh biasa, yang masih bisa mengawinkan, beranak cucu, dan berkembang biak. Dikatakan oleh Alkitab bahwa jumlah keturunan Magog ini banyaknya seperti pasir di laut ya. Artinya bahwa banyak sekali. Pada waktu mereka naik mau mengepung, ini perkemahan orang kudus ya. Ini ilustrasi perkemahan orang kudus, mereka mulai naik ke daratan di sini untuk mengepung perkemahan orang kudus ini. Jumlah mereka seperti pasir di laut. Nah, jadi selain ada orang-orang kudus dan keturunan-keturunan orang kudus yang hidup di hadirat Allah ini, ada manusia lain yang masih hidup menggunakan tubuh yang disebut sebagai keturunan-keturunan kambing. Ya, saya sudah membuat video yang berjudul Generasi Domba dan Kambing. Nah, mereka adalah manusia yang tetap hidup dalam keadaan tubuh daging sekarang ini ya, yang akan terus beranak cucu dan berkembang biak. Selama masa 1000 tahun itu, jumlah keturunan-keturunan kambing ini yang juga disebut sebagai Gog dan Magog ini, jumlahnya seperti pasir di laut. Artinya begitu banyak dan tak bisa dihitung. Jumlahnya begitu besar sekali dan tidak bisa dihitung. Demikian juga keturunan-keturunan orang benar yang diberkati, yaitu domba-domba itu yang hidup di hadirat Allah itu, juga beranak cucu dan berkembang biak.
Nah, kemudian yang keturunan yang terkutuk ini, yaitu keturunan generasi kambing itu, yang oleh Alkitab juga disebut Gog dan Magog ini, akan dipengaruhi si iblis untuk melakukan perang terakhir, ya kita sebut sebagai perang Gog Magog. Nah, dikatakan dalam Alkitab, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, maksudnya kota Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Inilah perang terakhir, perang antara manusia melawan Allah. Mereka mengepung tentara perkemahan orang kudus, tetapi turunlah api. Api yang turun dari pihak Allah membakar dan menghanguskan mereka. Dan dengan itu sejarah keturunan kambing, Gog Magog ini tamat dan berakhir. Maka yang ada di bumi hanya ada orang benar dan keturunan-keturunan orang benar yang akan memulai hidup baru di langit dan bumi yang baru. Ya, yang ketiga, ilustrasinya adalah iblis dilempar ke dalam neraka. Karena iblis telah menyebabkan begitu dahsyatnya penderitaan dalam bentuk peperangan, maka sudah waktunya untuk dia dilenyapkan, dibinasakan. Dan oleh sebab itu iblis akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam neraka, ke lautan api, atau ke dalam kematian yang kedua. Dikatakan di ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Ya, binatang itu maksudnya si antikris dan nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berakhirlah semua sumber kejahatan dan kekejaman, dan berakhirlah semua penderitaan manusia dengan diakhirinya penyebab biang kerok sumber kejahatan itu dengan ditangkap dan dilemparkan ke dalam neraka untuk dihukum selama-lamanya, yaitu si iblis. Nah, kemudian ilustrasi yang keempat yaitu bumi dan langit lenyap atau kiamat. Di ayat 11 dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, itu Allah Bapa ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Ya, bumi yang kita diami ini penuh dengan kekerasan, penuh dengan kekejaman, penuh dengan penumpahan darah. Dan setelah biang keroknya ditangkap dan dilempar ke dalam neraka, dan sudah waktunya untuk bumi yang lama ini dilenyapkan, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Ya, dalam ilustrasi ini bumi masih terlihat di sini, dan kemudian kita buat gambar yang kedua, bumi mulai terlihat jauh, dan gambar yang ketiga, bumi sudah lenyap dari hadapan Allah Bapa yang bertahta di tahta putih itu. Maka langit dan bumi yang lama, yang penuh dengan berbagai kejahatan itu berakhirlah sudah. Nah, setelah langit dan bumi dilenyapkan, maka terjadi kebangkitan kedua, yaitu orang-orang mati semuanya dibangkitkan untuk berdiri di pengadilan tahta putih di hadapan Allah Bapa untuk yang terakhir kalinya, di mana mereka akan diadili berdasarkan perbuatan mereka masing-masing. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 12-13 berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini kitab kehidupan ya. Ini kitab-kitab yang lain, yang ada sampul kuningnya ini, kitab kehidupan, tapi ini ilustrasi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Inilah yang kita sebut sebagai kebangkitan orang mati yang kedua.
Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Pada kebangkitan kedua ini terjadi pengadilan tahta putih, dan semua orang ini dihakimi berdasarkan apa yang tercatat pada kitab-kitab itu. Dan jika orang tidak tertera namanya di kitab kehidupan ini, orang itu akan dilempar ke neraka. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi ada pengadilan tahta putih, dan pada saat yang bersamaan terjadi kebangkitan yang kedua. Kebangkitan dari orang-orang yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Ya, ilustrasi yang keenam, kematian kedua atau lautan api atau neraka. Ayat 14-15, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, jadi saudara-saudaraku, ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud kematian yang kedua adalah lautan api ini. Siapapun yang masuk di sini, maka ia mengalami kematian yang kedua, yaitu terpisah untuk selama-lamanya dari Allah dalam hukuman dan siksaan. Kematian yang pertama adalah kematian jasmani, kematian fisik. Kematian yang kedua bersifat rohani, kekal, dan abadi, yaitu dilempar ke lautan api atau ke dalam neraka. Kematian kedua, itulah lautan api atau neraka. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis pada kitab kehidupan, mereka semuanya akan dilempar ke tempat ini tanpa terkecuali. Singkatnya, semua orang yang bangkit pada kematian kedua sudah pasti akan dilempar ke lautan api ini atau ke kematian yang kedua ini untuk terpisah selama-lamanya dari Allah. Sesuatu yang merupakan hukuman yang pantas dan patut diterima karena orang-orang itu memang tidak mengasihi dan tidak menerima kebenaran. Ya, inilah tempat terakhir bagi semua manusia yang menolak kebenaran dalam Yesus, yang menolak Injil Yesus Kristus, yang namanya tak tercatat pada kitab kehidupan. Agar nama seseorang tertulis pada kitab kehidupan, maka orang itu harus percaya Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang ini bukan tidak mendengar Injil, bukan tidak pernah mendengar berita Injil, bukan tidak tahu apa itu kekristenan, tapi memang mereka menolak untuk menerima dan mengasihi kebenaran. Dan oleh karena itu mereka terpisah selama-lamanya dari Allah. Dan inilah satu-satunya tempat yang layak bagi mereka. Kematian kedua, lautan api atau neraka. Demikianlah tadi Wahyu pasal 20, pemerintahan kerajaan Allah di bumi selama 1000 tahun damai. Bagaimana dengan pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.